أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Amma ba'du. Para jamaah yang kami hormati, di antara salah satu tujuan majelis ilmu adalah kita datang dengan membawa berkas-berkas masalah, berkas-berkas problem, berkas-berkas keluhan yang kita akan ajukan kepada Allah SWT lewat majelis ilmu. Sehingga ketika kita mengajukan atau ketika kita datang ke majelis ilmu dengan niat untuk mendapatkan solusi dalam mencari solusi masalah itu, maka insya Allah orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu masalahnya akan mendapatkan solusi. Dan orang-orang yang datang dengan niat agar berkah rezekinya, maka insya Allah Allah akan jamin setelah dia datang majelis ilmu niat karena Allah SWT, maka sepulangnya rezekinya akan datang dari tidak disangka-sangka. Dan itu jaminan dari Allah SWT, jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang datang ke majelis ilmu dengan niat agar digugurkan dosa-dosanya, maka sepulang dari majelis ilmu tidak akan bawa dosa sekecil pun. Maka oleh karena itu kita datang dengan niat yang kita sudah siapkan dari rumah. Nah, sehingga apa? Agak naik sedikit levelnya. Naik levelnya kalau ngaji tidak hanya sebatas yang penting teko. Nah, level kita agak naik sedikit itu. Agak naik sedikit. Sehingga substansi dari majelis ilmu itu, peluang yang Allah sudah berikan itu kita dapat. Contoh, kalau dekat sama seorang pimpinan, maka di situ kesempatan kita untuk memberikan atau memperlihatkan atau menunjukkan prestasi dan kinerja kita yang terbaik. Maka insya Allah akan mudah diapresiasi. Maka jangan sekali-kali tampilkan cengengesan, tampilkan malas-malasan, maka nilainya menjadi tercoreng. Laras buatan, laras. Maka itu diantara salah satu peluang yang Allah ingin berikan. Kalau mau cari semuanya itu, datang majelis ilmu, bawa niat yang tadi. Itu keberkahannya itu, keberkahan majelis ilmu. Dan Allah jamin kalau orang pulang dari majelis ilmu, dia datang sesuai dengan niatnya apa, insya Allah akan mendapatkan jaminan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Maka kita lanjutkan pembacaan surat tafsir yang tadi ditanyakan semua Pak Yunus, ya itu pertanyaan pertama itu nanti. Ya Pak Yunus ya. Pertanyaan pertama, kenapa namanya Al-Ikhlas tapi nggak ada kalimat ikhlas di Qul Huwallahu Ahad. Al-Ikhlas itu diturunkan di Mekah sehingga disebutnya surat Makkiyah. Dan min maqasid surah, tujuan surat ini diturunkan oleh Allah SWT yaitu tafridullah bil uluhiyah wal kamal wa tanazzahahu 'anil walad wal walid wan nadhir, yaitu mengesahkan Allah SWT dalam beribadah atau dalam berkeyakinan kepada Allah, benar-benar mengesahkan Allah, lalu kemudian sempurna atau menyempurnakan ibadah kepada Allah, wa tanazzahahu, dan membersihkan tata cara ibadah kepada Allah SWT. Berarti 3 poin yang bisa kita ambil di sini. Al-Ikhlas ini diturunkan agar kita benar-benar ibadah itu tunggal sama Allah. Apapun ibadah, kalau mau persembahkan ibadah, jangan ada embel-embel. Embel-embelnya itu di dalam hati kita. Kalau secara konkret itu bagian dari metode ibadah namanya. Contoh, pengen ke Mekah, benar-benar ingin umroh ke Mekah, maka harus beli tiket. Jabatan. Maka harus ada visanya, baru bisa datang umroh. Lalu kemudian kita sempurnakan ibadah sama Allah. Yang ketiga, kita bersihkan apapun itu kotoran-kotoran, hal-hal yang mengganggu dan penghalang ibadah kepada Allah SWT, kita bersihkan. Maka substansi dari Al-Ikhlas kita bisa dapatkan. Tujuan Al-Ikhlas diturunkan.
Sehingga kalau tiap hari kita baca Al-Ikhlas kok masih syirik, masih khurafat, masih menduakan Allah, masih suka embel-embel, masih Allah itu yang kedua, yang ketiga, berarti tandanya surat Al-Ikhlasnya substansinya belum dapat. Belum dapat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang esa. Huwallahul munfarid bil uluhiyah la ilaha ghairuh. Dialah Allah yang tunggal untuk diyakini, disembah. La ilaha ghairuh, tidak ada sesembahan kecuali dirinya. Dan Rasulullah SAW diturunkan ayat ini di Makkah. Dan di awal-awal beliau diutus menjadi seorang nabi. Betapa besar resikonya. Ibarat kata kita kalau pindahan rumah ke rumah baru, ke kampung baru, itu butuh tata krama atau sosial yang baik agar bisa dikenal baik. Karena kalau ujuk-ujuk langsung barbar, bisa bubar. Tapi bagaimana tantangan seorang nabi? Padahal jahiliyahnya orang jahiliyah itu sampai ganggu nabi. Resikonya darah, resikonya nyawa. Tapi harus disampaikan. Disampaikan. Nah itu sudah menjadi takdir kalau beliau itu seorang nabi, harus disampaikan apa adanya. Kalau kita kan nanti dulu, alon-alon, ya kan gitu ya. Nunggu momentumnya dulu. Nah itulah tanggung jawab seorang rasul. Maka kalau kita mengambil deskripsi apa itu rasul, rasul itu adalah yang menyambung risalah kenabian dari Nabi Adam. Itu deskripsi atau secara etimologi bahasanya. Bahwa rasul itu artinya utusan yang menyambung risalah kenabian dari sejak Nabi Adam. Sehingga dakwah Islam itu, Islam yang dibawa oleh Nabi Adam itu terus dilanjutkan sampai Nabi Muhammad. Maka disebut khatimun nabi, penutup risalah kenabian para nabi. Maka bisa jadi kita juga disebut dengan rasul, tapi dari sisi bahasa, yaitu menyambung risalah kenabian. Maka kalau kita sudah komitmen, ada hafalan ayat, sudah ngerti paham tentang kaidah Islam seperti ini, ngerti tentang agama ini, ngerti tentang cara hukum ini, ngerti. Kalau mau komitmen untuk melanjutkan risalah kenabian, sampaikan. Itu bagian dari bagian dari utusan-utusan Allah SWT. Ada yang mau masuk tapi lihat-lihat terus gimana itu? Malu atau gimana? Dimonggoki atau gimana? Dimonggoki Pak? Oh gitu. Oke. Tapi apa daya, Rasulullah SAW harus sampaikan Allah yang patut disembah. Dalam kondisi musyrik di sekitar Ka'bah itu berhala 360. Risikonya apa? Otomatis dilempar, otomatis terluka, otomatis berdarah. Itu dakwahnya. Sekarang kalau kita ngajak orang baik-baik di sini, soal alim ya, soal alim jabatan, soal alim. Kalau Pak Yunus pernah dibilang apa? Kalau ngajak orang dalam kebaikan, apa? Soal alim, soal suci. Ya tuh? Pernah mendapatkan kalimat-kalimat itu, Mas? Oke, kesalingan luar biasa. Alhamdulillah. Nah, artinya apa? Ketika kita membawa kalimat risalah itu sampai ke dalam hati kita yang ikhlas, seperti surat Al-Ikhlas, maka akan kita temukan tahapan-tahapan tantangan dakwah itu. Tantangan dakwah itu. Coba kalau dakwahnya
campur aduk yang hak dengan yang batil, ceramah sambil joget-joget, mana pernah dibilang soalim? Karena condong dengan hawa nafsu. Jabatan. Dibilang soalim nggak kalau ceramah sambil joget-joget? Nah, Pak Ustadz tadi sebutan soalim itu bang kita sering dengarkan ya, dengarkan itu. Jadi maksud saya itu kalau ada lawan kita bicara mengatakan hal seperti itu, biar ada pembelajaran kepada yang bersangkutan, apa Pak Ustadz jawaban kita? Jadi seolah-olah kita juga mengajak agar mereka itu juga tidak mengatakan seperti itu, tapi ya ikutlah agar kamu itu juga alim gitu. Kalau mau ditelaah, kita coba analisis ya. Karena ada kitab namanya Asalibud Dakwah atau Uslubud Dakwah. Itu kitab khusus tentang metodologi menyampaikan sesuatu atau metodologi dakwah ya, mengajak orang dalam kebaikan. Nah, ketika ada sesuatu yang ternyata cara kita ngajak itu beda respon, harapan kita itu baik tapi dia menangkapnya tidak baik. Ya, kebanyakannya kan begitu tuh. Ya. Ternyata tanggapan dia tidak baik. Maka tetap kita mengajak dia dalam hal yang baik dengan cara bahwa ini saya cinta, saya senang, saya ingin ajak kamu dalam bahagia. Ajak kamu dalam bahagia. Nah, kalau ada yang responnya seperti itu soalin, karena pengen sama-sama ingin jadi orang baik, ingin sama-sama jadi orang baik. Atau pengen jadi orang sama-sama jadi orang jahat kan nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, saya dulu dapat kalimat itu ketika masih baru selesai mondok, hafal 15 juz. Jadi kalau saya lagi pegang Quran, ditemuin anteng pegang Quran, biasa saya murojaah itu begini Pak. Kenapa kakinya begini? Supaya lebih tinggi. Karena Qurannya supaya begini. Dan ini digoyang-goyangin biar nggak anteng. Nah, karena kalau begini kita taruh Qurannya di bawah. Nah, itu teman-teman saya sengaja goda, ayo makan bakso. Karena nggak mempan. Ada salah satu teman yang baru kenal saya bilang itu sok rajin. Padahal kita semua punya target. Saya bilang karena antum lebih cepat cara hafalnya dibanding saya, sehingga saya fokus untuk lebih banyak menghafalnya. Kalau antum sekali baca sudah hafal, saya berulang-ulang baru bisa hafal. Saya jawabnya santai, sehingga tidak harus ikut terpancing. Lalu kemudian para jamaah yang kula hormati, dengan kalimat Qul huwallahu ahad Allahus samad, hanya kepada Allah lah yang kita bersandar kepadanya. Nah, kita kaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini. Lagi-lagi semua manusia di muka bumi ini ya dituntut dan dituntun. Dituntut sama Allah untuk wajib ibadah sama Allah, wajib taat sama Allah. Dan Allah akan tuntun itu dengan mengutus utusan-utusannya. Nah, kalaupun terjadi dengan kondisi saat ini bencana alam, ya, coba deskripsikan pelan-pelan. Bencana alam itu di beberapa hadis dijelaskan bahwa kalau alam itu menunjukkan kemarahannya secara alamiah, maka itu bentuk Allah murka dan marah sama penduduk alam. Bentuk murka dan marahnya Allah SWT. Nah, sekarang kita mau lihat ini kategori musibah atau ujian. Kategori musibah atau ujian. Dan ini maknanya beda-beda tipis. Beda-beda tipis dan dia nanti tergantung konteksnya. Fitnah itu adalah salah satu sarana Allah ingin memberikan rintangan dan tantangan kepada
umat dan hambanya agar dia semakin meningkatkan keimanan. Makanya disebut ujian. Berarti orang yang lagi diuji, tandanya Allah ingin meningkatkan keimanan. Itu makna dari ujian, salah satunya. Yang kedua sekarang musibah. Musibah itu ada yang mengatakan, dua yang mengatakan. Ada yang mengatakan bahwa itu pure, murni. Musibah itu adalah murka dan marahnya Allah SWT. Ketika konteksnya itu alam. Karena Allah itu marah, tidak bisa langsung nempeleng kayak kita. Caranya nempeleng ya tsunami. Caranya marah ya longsor, badai. Dan itu hadisnya jelas. Hadisnya jelas, itu bentuk Allah marah. Bentuk Allah marah karena apa? Sebab manusia. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa musibah itu juga sebagai salah satu bentuk Allah murka, Allah marah, tapi juga cara menegurnya Allah agar hamba tersebut imannya meningkat. Dia sadar. Maka ada salah satu ayat mengatakan, fa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalimat musibah tadi, setelah kalimat musibahnya itu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat iman. Sehingga maksudnya apa? Ketika dapat musibah, ada orang yang diajak sholat itu nggak pakai lama. Ayo sholat langsung. Tapi ada yang diajak sholat itu harus kejedot pintu dulu, harus kepleset dulu, baru bisa sholat. Artinya ditegur dulu, nah begitu. Nah kalaupun yang terjadi dengan kondisi negara kita saat ini di beberapa titik ya, kalau saya katakan ini benar-benar zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah, telah tampak kerusakan-kerusakan itu di muka bumi ini karena sebab ulah tangan manusia. Karena kalau kita mau lihat secara ilmu di kitab itu namanya ilmu tarbawi, ya, ilmu nafs at-tarbawi. Ada pembahasan tentang alam di situ, Pak Yunus. Kalau secara alaminya, misalnya contoh, lahar itu keluar, nggak ada kan yang mengeluarkan laharnya, misalnya begitu. Maka itu tandanya adalah adalah ujian untuk umatnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau ternyata terjadi alam itu tidak sesuai alaminya, harusnya gunung itu lebat rambutnya, tahu-tahu botak. Nah yang terjadi saat ini di beberapa titik yang longsor itu, gunungnya botak atau berambut? Botak. Berarti itu tidak alami longsornya. Tidak alami. Berarti karena ada sebab akibat ulah tangan manusia. Nah ketika itu terjadi, Allah ingin tegur. Makanya poin yang bisa kita ambil di sini adalah zaharul fasadu fil barri bima kasabat, kerusakan. Kita coba tarik kalimat kerusakan. Misalnya contoh, kalau asal usulnya ini HP-nya glowing, tahu-tahu retak, pasti rusak. Rusaknya karena apa? Pasti dicari. Jatuh, siapa yang jatuhin? Aku. Kan begitu. Hukum alamnya, gunung itu lebat, hijau, sejuk. Tahu-tahu botak. Yang botak siapa? Yang botakin siapa? Manusia. Oke, berarti dia tidak alami. Tidaklah alami. Oke. Nah, sekarang ketika itu terjadi, yang menjadi poin kita bersama sampai yang di Jogja ini adalah bagaimana kita punya ikut andil terhadap salah satu urusan-urusan yang sifatnya itu kemaslahatan untuk banyak orang. Kita itu harus punya ikut andil, jangan tidak peduli.
Karena akan berdampak. Kalau tadi kata Pak Sulis apa? Mana Pak Sulis? Pak Sulis mana? Lagi izin. Pak Sulis mana? Tadi kata Pak Sulis, lah banyak yang nggak bersalah ya Ustaz. Banyak yang nggak bersalah. Tapi masalahnya yang kita mau lihat ya, maka saya bilang, ketika yang nggak bersalah dan sudah memberontak dan sudah menolak hal itu terjadi jauh-jauh hari, maka insya Allah itu akan menjadi ujian, sehingga gugurlah dosa-dosa saudara-saudara kita yang diberikan ujian bahkan sampai meninggal, maka insya Allah akan jadi husnul khotimah, menjadi husnul khotimah. Tapi persoalannya kalau kita tahu dan kita diam, sedangkan kalimat Allah, kalimat Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan kalian kalau kalian mampu. Fa illam yastati, kalau nggak mampu, fa bilisani, pakai lisan. Kalau nggak mampu, fa biqalbi, pakai hati. Fa innahu dzalika ataful iman. Karena itu selama-lamanya iman kalau nolak pakai hati. Yang bisa kita ingin lihat kombinasi dengan ayat-ayat dan hadis tadi itu adalah berarti harus kita punya ikut andil di situ. Apapun kebijakan stakeholder di atas, jangan sampai kita abai. Ini sudah menjadi peringatan besar Allah SWT kepada negara Indonesia. Negara Indonesia. Padahal hanya segelintir orang yang sudah buat huru-hara itu. Sebab-sebabnya begitu. Segelintir orang. Ala kuliah, makanya yang saya bilang, karena masalahnya pohonnya itu nggak ada daunnya, pohon batangnya itu loh. Jadi batang. Yang jenengan lihat sama nggak dengan saya? Batangnya itu ada daunnya nggak? Potongannya rapi nggak? Kira-kira itu dipotong bulan ini dan tahun ini cukup nggak sebanyak itu? Nggak cukup. Pasti dari tahun sebelumnya. Berarti sudah lama. Dan Allah ini ingin tegur. Kalau bahasanya itu, aku tahu kalian itu sangat memuja-muja, menuhankan kekuasaan, menuhankan jabatan, menuhankan harta benda, kekayaan, sehingga kalian nggak merasa takut efek dan dampak dari semua hal ini. Saya tahu itu, tapi jangan anggap orang-orang di bawah kalian sana, rakyat-rakyat di sana, masyarakat di sana, mereka nggak kuat. Saya tahu itu, mereka nggak kuat, mereka nggak punya kuasa. Tapi yang maha kuasa yang bertindak, yang maha kuat yang akan bertindak. Yang maha kuasa. Wah, dan ini menjadi teguran bersama. Teguran bersama. Semua kita lagi ditegur. Sehingga apapun kebijakan, masalahnya itu serius. Harus serius kita ikut andil di situ. Apapun itu kebijakan stakeholder di atas, kalau masih punya kesempatan bisa bersuara, punya akses untuk menyampaikan aspirasi, disampaikan. Anak-anak kecil yang meninggal tidak bersalah, itu gak punya dosa. Kalau kita melihat orang membunuh orang satu jiwa, tega, ini jauh lebih tega, karena meninggal angkanya sampai 1000 tahun ini. Tadi saya dapat infonya hari ini 1000-an gitu. Tega. Renovasi rumah aja, satu rumah bisa 2 bulan 3 bulan. Nah ini ratusan rumah, 4 kecamatan. Anggarannya jadi ngebengkak. Yang padahal pemerintah kita saat ini lagi punya misi mengobati yang luka, mengobati yang lagi terluka. Itu misinya. Itu misinya. Tapi apa daya, fa intazaham ada dalam masalah di kota alamin al-muslim. Kalau dua kemaslahatan berbentrokan, pilihlah kemaslahatan yang lebih bermanfaat.
Kalau memang saudara-saudara kita saat ini butuh percepatan untuk pulih, buatan apa-apa. Tapi stop, jangan begitu lagi. Jangan begitulah lagi. Ini yang berkata Allah SWT di dalam surat Al-Maidah, dibuka ayat 57 sampai ayat 50 sampai ayat 61. Ya, saya baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum khuzwan wa la'iba الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازر وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan dan janganlah kalian jadikan agama kalian itu ejekan atau remeh, meremehkan agama, meremehkan dan mempermainkan agama, layaknya seperti orang-orang yang sudah kami berikan kitab sebelum kalian, wal kuffar aulia, dan mereka ingkar kepada wali-walinya Allah SWT. Wattaqullah, wahai orang beriman, takutlah kepada Allah jika kalian in kuntum mu'minin, kalian benar-benar mengakui diri kalian beriman.